mau bertanya Bante, kalau seperti itu, uh, kalau ada kejadian yang membuat kita marah, apakah kita boleh marah? Kalau misalnya ada kejadian yang membuat kita sedih, apakah kita boleh sedih? Asalkan kita maksudnya ukuran menderitanya itu seperti apa Bante? Terus Bante yang kedua, yang consciousness tadi yang winyata, winyana, maksudnya batin mengetahui itu seperti apa Bante? Iya. Ketika ada pengalaman kemudian kita menjadi sedih, kita menjadi marah, artinya kita sudah bereaktif. Sudah bereaktif. Justru ketika batin sekadar menyadari pengalaman demikian tanpa bereaktif, hanya melihat sebagaimana adanya, itu akan membawa batin untuk tidak terseret oleh kesedihan. Akan membawa batin untuk tidak terseret kepada kemarahan. Itu akan menjadi reda. Reda dengan sendirinya. Ketika itu diamati, disadari dengan batin yang tidak bereaktif. Tapi bagaimana kalau misalnya sudah marah? Itu pun juga mesti disadari. Sehingga ketika kesadaran muncul, nanti akan menjadi reda. Menjadi lenyap. Lantas bagaimana kalau sudah menjadi sedih? Juga sama, disadari juga. Sebagai sekadar fenomena yang muncul bukan sebagai aku yang sedang marah, bukan sebagai aku yang sedang bersedih, hanya sekadar fenomena seperti tadi. Melihat sampah yang dikumpulkan oleh pekerja, batin tidak terusik. Karena itu apa? Bukan milik. Demikian pula melihat fenomena ini, ada kemarahan, ada kesedihan, ketika ada penyadaran bahwa itu sebagai bukan milik, nanti kalau betul-betul itu dilakukan, maka itu akan menjadi reda. Maka justru kesadaran pasif ini akan senantiasa membawa batin menjadi tenang. Membawa batin tidak terusik. Membawa batin menjadi seimbang. Nah, sehingga apapun bentuk kemarahan, apapun bentuk kesedihan, apapun bentuk pikiran yang kacau pun, yang tadi misalnya meditasi muncul kekacauan pikiran, justru ketika disadari tanpa kemudian kita membencinya, itu akan menjadi reda sendiri. Nah, itulah kesadaran pasif yang muncul karena memahami bahwa ini apapun fenomena sifatnya muncul dan lenyap, maka tidak ada satupun fenomena yang patut layak untuk digenggam. Sehingga batin menjadi reda. Bisa dimengerti. Jadi Bante, misalnya ngomel-ngomel atau jengkel itu sebenarnya sudah reaksi. Iya. Itu sudah reaksi pikiran. Jangan kan ngomel-ngomel. Melihat orang yang katakan dibenci misalnya, kemudian sudah mulai cemberut, belum ngomel, wajahnya sudah mulai merengos begini, itu sudah bereaksi itu. Sebenarnya juga nggak boleh. Kebencian itu kebencian. Jangan kan belum melengos ya, baru muncul dalam batin ketidaksukaan, itu sudah bereaksi. Lebih kasar lagi kemudian seseorang mulai mulai melototkan matanya begini. Lebih kuat lagi kemudian mulai melengos begini gitu kan. Lebih kuat lagi kemudian mulai ngomel-ngomel. Lebih kuat lagi kemudian mulai mencari kayu untuk memukul maksudnya. Nah, jadi itu adalah reaksi pikiran. Nah, justru dengan kesadaran yang pasif, apapun reaksi pikiran itu akan menjadi reda. Menjadi reda. Jadi tidak kemudian terseret oleh reaksi pikiran berupa kebencian. Terus Bante, jadi kita itu merasa sesuatu itu salah atau tidak, ukurannya hanya moral dan hukum atau gimana Bante? Kalau kita bicara tentang itu baik dan buruk, ukurannya adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat. Apakah perbuatan itu memberikan manfaat untuk diri sendiri dan juga makhluk lain, atau justru merugikan diri sendiri ataupun makhluk lain? Kalau itu adalah bermanfaat untuk diri sendiri dan juga makhluk lain, maka itu adalah baik. Kalau kemudian
itu merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain, itu adalah tidak baik. Ukurannya demikian. Kalau ukuran baik dan buruk. Berarti Kalau itu menyakiti diri sendiri dan juga makhluk lain, maka itu buruk. Misalnya apa? Ketika kita mengambil sesuatu milik orang lain, atau ketika tahu bahwa kalau orang lain mengambil milik saya menderita. Berarti kalau saya mengambil milik orang lain, dia juga menderita. Mengambil milik orang lain karena memberikan kerugian, tidak memberikan manfaat, maka itu adalah buruk. Kalau kemudian seseorang menggoda istri orang lain, kemudian suami orang tersebut kemudian menderita, berarti sama. Kalau istri sendiri atau suami sendiri itu digoda, dia menderita, maka jangan menggoda milik orang lain. Itu yang disebut tindakan asusila. Berarti adalah merugikan. Ukurannya demikian. misalnya Bante, misalnya tidak ada polisi, tidak ada pengadilan. Terus misalnya ada suami yang mengambil istri orang lain. Itu nanti berarti maksudnya Buruk. buruk. Walaupun tidak ada hukum, tidak ada polisi, karena itu memberikan kerugian bagi dia, bagi orang lain, maka itu adalah buruk. Sesuatu Tanpa yang tidak ada hukuman Bante. walaupun tidak ada hukuman, tetap itu karena tidak bermanfaat, itu merugikan, maka itu menjadi perbuatan yang buruk. Maksudnya Bante, jadi orang yang bersalah yang mengambil istrinya orang itu tidak diberi hukuman dalam konsep meditasi. Tidak ada hukuman, tetapi sebenarnya orang demikian karena melakukan perbuatan yang buruk, dia sudah menghukum dirinya sendiri. Kenapa? Secara psikologis, setidaknya secara psikologis orang demikian tidak akan menjadi tenang. Karena tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Apalagi didasari oleh keserakahan. Maka dia tidak menjadi tenang. Pasti apapun hal yang itu muncul dari keserakahan, pasti memberikan penderitaan. Itu hukumnya. Walaupun tidak ada hukum negara, tetap saja dia akan menderita karena hal itu. Begitu ya. Tadi yang kedua apa ya tadi ya? Oh, binyana, oke. Batin yang mengetahui atau binyana, seperti misalnya ketika Anda merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Apakah perasaan yang tidak menyenangkan mengetahui batin Anda atau batin Anda mengetahui perasaan yang tidak menyenangkan? Batin mengetahui perasaan yang tidak menyenangkan. Iya, dan bukan sebaliknya ya. Nah, batin yang mengetahui perasaan yang tidak menyenangkan itulah yang tadi disebut binyana. Sedangkan perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang diketahui oleh batin itu adalah vidana atau perasaan. Kita menggunakan istilah ini, istilah zaman kuno, namanya vidana. Itu perasaan. Jadi perasaan adalah objek dari batin ini. Batin adalah subjek. Tapi keberadaan batin ini pun juga tergantung pada objek. Objeknya berubah, batin ini pun juga sudah berubah. Maka batin yang mengetahui ini pun juga tidak statis. Juga mengalami perubahan. Atau misalnya, ketika Anda marah, ada kemarahan. Apakah kemarahan tahu mengetahui batin Anda atau batin Anda mengetahui ada kemarahan? Batin mengetahui ada kemarahan. Betul kan? Bukan kemarahan mengetahui batin kan? Nah, kemarahan itu adalah objeknya. Batinnya adalah subjeknya. Nah, yang subjek inilah yang disebut sebagai vinyana, sedangkan kemarahan di sini, kalau dalam bahasa Pali kuno namanya salah satu bagian dari sangkara yang tadi saya sampaikan sebagai bentukan-bentukan pikiran. Kemarahan, iri hati, dengki, termasuk keserakahan, kemelekatan, keinginan, termasuk kebijaksanaan, pengetahuan, perhatian, kesabaran, ketakutan, kegelisahan. Itu adalah bentukan-bentukan pikiran.
Dan itu diketahui oleh batin. Nah, batin yang mengetahui adalah winyana, bentukan-bentukan pikiran yang ini juga berubah-ubah, itu disebut sebagai sangkara, namanya sangkara. Tapi semuanya berubah. Tidak ada yang statis, tidak ada yang kemudian kekal, tidak ada. Dan apapun yang berubah ketika dilekati, pasti membawa kepada penderitaan ketika perubahan terjadi. Makanya dalam meditasi, ya kita menerima keberadaan tanpa kemudian kita menggenggam, tanpa kemudian kita melekati. Tapi juga tidak menolak keberadaan tersebut. Karena apa? Kalau kita menolak, lari, artinya ya kita tidak ada meditasi. Sedangkan meditasi adalah bagaimana kita membawa batin ke saat ini dan sekarang. Tetap harus ada objek. Ya, harus ada objek yang dijadikan sebagai perhatian, objek perhatian. Jika tidak lari, tetapi di saat yang sama juga tidak menggenggam, tidak melekat. Satu lagi Bante. Bante kan pernah menjelaskan kalau mindfulness dalam bahasa Pali itu artinya sati. Iya. Sati artinya perhatian. Iya. Lalu maksudnya bedanya perhatian dan kesadaran itu apa? Sedang kayaknya. Iya, memang dalam bahasa Indonesia itu sati terkadang diterjemahkan sebagai perhatian, terkadang diterjemahkan sebagai kesadaran. Tetapi bisa juga demikian, hanya kemudian memang mesti melihat dari konteks. Sati adalah perhatian, seperti yang kemarin saya menggunakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan seperti orang sedang berjalan, penuh perhatian. Nah, kondisi batin yang penuh perhatian itu adalah sati. Tapi kemudian juga dimaknai sebagai kesadaran. Namun kesadaran di sini lebih mengacu kepada kekuatan mengingat. Seperti kalau kan kadang kalau di Jawa Tengah itu kalau ada orang kesurupan kan apa di ini kan dibangunkan kan sadar, eling itu artinya apa? Ingat begitu maksudnya loh. Nah, kekuatan mengingat itu, kekuatan sadar dalam konteks ingat terhadap apa yang saat ini sedang terjadi, itu juga sati. Zaman dulu ada seseorang yang, ini zaman Sang Buddha tetapi, cerita. Ada seorang perempuan yang dia itu ya apa namanya? OGDC, gangguan jiwa itu apa? Hah? Iya, orang dengan gangguan jiwa, ODGJ ya. Oke. ODGJ itu. Gara-gara seluruh keluarganya itu meninggal dengan tragis. Dia nggak tahan. Kemudian dia menjadi gila, kemudian pergi ke sana kemari, bahkan tidak mengenakan pakaian. Ketika waktu itu Sang Buddha dengan banyak orang, sedang dikelilingi oleh banyak orang, ya dia datang. Orang-orang sudah mau mengusirnya gitu kan. Sudah mau mengusirnya ya, karena dia orang gila kan, nanti mengganggu. Tapi oleh Sang Buddha, sudah biarkan dia datang. Kemudian oleh beberapa orang kemudian dikasih baju. Dan Sang Buddha mengatakan begini dalam bahasa Bali, sating padilaba, sating padilaba. Sati. Ya, gain your conscious. Artinya begitu, padilaba, gain, sating, your conscious. Artinya apa? Sadar. Lalu orang Jawa bilang eling. Tahu ya? Itu sati. Nah, kenapa tadi terkadang disebut kesadaran? Ini mengacu kepada kesadaran dalam konteks sadar, dalam konteks ingat, dalam konteks eling. Tapi kesadaran yang kenapa kemudian winyana diterjemahkan juga sebagai kesadaran? Kenapa dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan oleh mereka orang-orang barat zaman dulu sebagai consciousness. Maka consciousness inilah kemudian paling katakan dekat dengan bahasa Indonesia adalah kesadaran. Maka dari dulu ketika berbicara winyana diterjemahkan sebagai kesadaran. Karena apa? Consciousness. Padahal sesungguhnya winyana itu sendiri
Kalau dalam bahasa Pali itu ada akar kata. Setiap kata itu ada akarnya. Nah, dari akarnya inilah kemudian kita bisa memahami artinya itu apa. Nah, akar kata dari vinyana adalah nya. Nya itu adalah mengetahui. Nah, karena ada kata, ada awalan vi, mengetahui secara spesifik. Nah, anna di bawahnya, di belakang itu adalah untuk sebagai kata benda, maka menjadi vinyana. Nah, sehingga bahkan definisi dalam kitab sucinya oleh Sang Buddha dikatakan wijanati wijanati. Karena ia mengetahui, maka disebut sebagai vinyana. Maka batin yang mengetahui setiap keberadaan yang ada itu adalah vinyana. Tapi ingat, sekali lagi bahwasanya ketika ada sati pasti ada vinyana. Itu sudah dipastikan. Karena vinyana ini atau batin yang mengetahui ini akan muncul dalam proses perjalanan pengalaman kita. Setiap proses pengalaman pasti ada vinyana, itu sudah dipastikan. Maka ketika ada sati, ada kondisi faktor batiniah. Kenapa saya menggunakan istilah faktor batiniah? Kenapa? Batin adalah tadi kita bisa menggunakan batin adalah vinyana. Tapi kemudian faktor batiniah yang berhubungan dengan batin, salah satunya adalah sati, perhatian atau sadar itu, eling. Nah, ketika ada eling pasti ada vinyana, sudah dipastikan. Tetapi kalaupun ada vinyana belum tentu ada sati. Belum tentu. Belum tentu itu orang eling, orang sadar. Tapi vinyana akan terus ada. Vinyana akan terus ada. Karena vinyana ini sebuah arus yang terus ada. Walaupun itu munculnya sesuai dengan objeknya yang berubah-ubah. Tadi kan misalnya ada kemarahan, ada kebijaksanaan, dan seterusnya kan berubah-ubah. Maka vinyana ini juga ikut berubah-ubah. Akan terus ada. Hanya saja tentu ketika ada sati ada vinyana. Tapi ketika ada vinyana belum tentu ada sati. Ketika ada batin si pengetahui ini belum tentu ada sati. Tapi ketika ada sati atau si eling ini, maka pasti ada si pengetahui atau batin yang mengetahui. Tapi intinya lagi, sekali lagi adalah semuanya sifatnya tidak kekal. Apakah kemudian dalam proses kita menggunakan yaitu perhatian, itu hanya ada perhatian saja? Juga tidak. Di sana banyak faktor batiniah yang muncul. Banyak sekali perasaan juga ada di sana. Perasaan ada. Persepsi, gambaran batin juga ada di sana. Betul ya? Kita perhatian terhadap nafas. Nafas sendiri itu bagian dari jasmani. Maka jasmani ada di sana. Ketika memperhatikan nafas, Anda merasakan nafas, merasakan sentuhan nafas, menyenangkan atau tidak menyenangkan, perasaan ada di sana. Ketika Anda memperhatikan nafas, Anda pun juga melihat gambar nafas atau gambar hidung misalnya. Itu adalah persepsi. Kemudian ada perhatian itu sendiri, itu bentukan pikiran. Termasuk ada pemikiran, nafas panjang, nafas pendek, nafas kasar, nafas halus, ada pemikiran juga. Itu bentukan pikiran. Nah, di sana juga ada batin yang mengetahui keberadaannya. Maka 5 gugusan ini akan ada di situ. Dalam satu momen akan ada di situ. Tidak bisa dipisahkan. Hanya kemudian, ya, dalam kita, ya mana yang menjadi dominan atau mana yang kita jadikan topik untuk dibahas. Karena dalam meditasi yang mesti dimunculkan, dihadirkan adalah sati atau perhatian atau kesadaran dalam konteks eling itu, maka itulah yang dibicarakan. Tetapi sesungguhnya dalam kondisi atau dengan keberadaan sati yang lainnya juga ada di sana. Tidak bisa dipisahkan. Begitu ya. Ya. Ya, silakan.
Ada 2 pertanyaan Bante. Yang pertama, apakah dalam meditasi Vipassana kita diizinkan untuk memakai teknik-teknik lain untuk menyeimbangkan kondisi? Ceritanya begini, tadi malam jam tangan saya tidak berfungsi, sehingga saya mulai cemas ketika berangkat tidur. Nanti kalau saya tidak tahu waktu dan terlambat bangun bagaimana? Dan memang betul, saya tadi malam terbangun beberapa kali, saya tidurnya tidak nyenyak. Tapi beruntung tadi pagi tidak terlambat. Begitu di atas lani membunyikan, saya bangun. Ketika meditasi pagi sebelum makan pagi, saya bahagia dan itu dilalui dengan baik. Setelah sarapan, kondisinya menurun. Saya pikir, oh ini hanya karena baru makan. Saya mencoba memakai latihan-latihan yang sudah biasa dilakukan. Tapi badan saya semakin tidak enak. Akhirnya setelah 1 jam mencoba, akhirnya saya memakai keilmuan saya. Akhirnya saya mental health counselor, saya memakai body scanning yang dikembangkan dengan terapi dan kemudian melancarkan meridian dan semuanya. Saya memilih berhenti begitu daripada nanti terus saya malah tidak enak. Nah, saya setelah melakukan itu saya merasa badan saya lebih enak dan meditasi saya bisa sampai sore ini berjalan baik. Tapi saya jadi agak bertanya, itu semacam cheating enggak sih, Bang Teh? Tidak masalah. Oke. Sekali lagi, tujuan meditasi adalah membawa batin menjadi lebih baik. Kalau dengan cara demikian batin menjadi lebih baik, kenapa tidak? Oke. Bahkan beberapa orang mungkin yang sekali waktu karena mungkin sudah badan capek sekali, kemudian melakukan yoga misalnya. Orang yang bisa yoga kemudian ya olah yoga gitu kan, ya silakan aja. Lakukan itu dengan mindfulness, dengan perhatian, tidak masalah. Oke, Ya. terima kasih. Yang kedua, Bante, bagaimana, tapi sebenarnya sudah mulai terjawab, bagaimana kita menyelaraskan, kan kondisi kesehatan kita itu naik turun, Bante. Bagaimana menyelaraskan pola meditasi kita di tengah dinamika alamiah kondisi kesehatan kita? Terima kasih. Ya, memang bahkan salah satu manfaat dari kita melihat ke dalam batin dan jasmani kita melalui meditasi, kita juga akan semakin mengetahui kondisi jasmani kita. Itu disebut sebagai body knowledge, pengetahuan terhadap jasmani kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang mesti kita hindari, akan diketahui. Contohnya berkenaan dengan meditasi duduk dan jalan. Dan kita tahu, dengan kita melihat ke dalam batin dan jasmani kita tahu seberapa kita harus duduk dan seberapa kita harus berjalan. Kita tahu. Karena memang meditasi ini juga membawa kita itu akan selalu berada di jalan tengah, middle way. Tidak ekstrim ke kanan atau ke kiri. Tidak terlalu kendor tapi juga tidak terlalu ekstrim sampai kemudian menjadi sakit. Tapi kita tahu bahwa ini yang terbaik untuk jasmani kita. Maka kalau tadi misalnya sudah merasa tidak nyaman, merasa sudah capek sekali, merasa lemas, juga tahu apa yang mesti dilakukan. Kalau dengan cara lain ternyata menjadi seimbang secara jasmani, kenapa tidak? Maka meditasi ini juga diumpamakan seperti seseorang yang memasang senar gitar. Kalau dipasang terlalu kencang, putus, tidak memberikan suara. Kalau dipasang terlalu kendor, juga tidak memberikan suara. Harus proporsional. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Nah, demikian pula meditasi juga demikian. Kalau kita terlalu banyak duduk juga, sebenarnya tidak baik. Maka harus diimbangi dengan meditasi jalan. Harus ada gerak juga. Tapi kalau jalan terus juga tidak baik. Mesti diimbangi dengan istirahat. Istirahatnya adalah meditasi duduk. Harus selalu melihat ke dalam jasmani batin kita. Tetapi kemudian tentu beberapa orang memang cenderung untuk meditasi duduk lama. Tidak apa-apa juga. Itu kondisi tubuh mereka. Tapi kemudian tetap sekali waktu diimbangi dengan meditasi jalan. Tapi beberapa orang lain lebih cenderung meditasi jalan. Tidak apa juga. Tapi tetap harus diimbangi dengan meditasi duduk. Nah, masing-masing orang bisa berbeda-beda dalam melihat ke dalam jasmaninya. Selama kemudian jasmani fresh,
jasmani sehat dan tetap mindfulness itu dimunculkan di sana, itu sudah baik. Begitu ya. Ya. Ya, yang mana dulu? Oh iya, silakan ya. Ya. Bante, saya ada pertanyaan. Yang pertama mengenai masih tetap di teknik meditasi. Ketika meditasi itu kan beberapa awal-awal merasakan sakit di punggung. Nah, itu saya pakai koyo. Otomatis koyo itu kan menimbulkan sensasi yang nyaman. Tapi kan dalam sensasi itu kayak ada kita kan pengennya ngerasa terus ya Bante. Jadi ada keserakahan terus menerus yang timbul ketika efeknya udah nggak ada, kita pengen pakai lagi. Nah, itu termasuk koyo ini di dalam ini membantu atau sebenarnya sebagai penghambat? Itu yang pertama Bante. Untuk yang kedua mengenai pengaplikasian meditasi untuk kehidupan sehari-hari Bante. Kita ini kan sering ada di tempat umum. Cuman saya sebagai seorang perempuan, ketika di tempat umum itu kan ada aja mungkin ada beberapa yang tiba-tiba datang ingin kenalan tanpa kita tahu. Berarti kan kadang kita ekspresi menunjukkan ketidaksukaan melalui ekspresi Bante. Berarti kan kita itu sudah judgement terhadap orang yang baru datang. Padahal kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Cuman kalau di sisi lain kita berpikir itu adalah naluri untuk melindungi diri, karena kita tidak tahu juga apa yang nanti akan terjadi pada kita. Nah, kalau di dalam meditasi ini kan kita harus tahu hal buruk dan hal baik. Nah, untuk menentukan gimana sih sebaiknya kita menyikapi hal seperti itu Bante. Itu aja Bante. Terima kasih. Sebenarnya obat itu juga merupakan instrumen yang bisa kita gunakan. Selama itu membantu kita untuk bisa mengembangkan batin dengan lebih baik, itu bisa digunakan. Kalau dengan menggunakan minyak, balsem, koyo, kemudian menjadi lebih nyaman, tidak masalah. Hanya kemudian juga pemelekatan terhadap itu juga mesti disadari. Karena kemudian kalau tidak disadari, merasa tidak nyaman, kebencian muncul. Muncul keinginan lagi untuk menggunakan koyo padahal sudah tidak dibutuhkan. Itu sudah pemelekatan. Nah, itu mesti disadari supaya apa? Supaya tidak tergantung dengan obat. Obat baik ketika kita sakit. Tapi kalau kemudian kita tergantung, walaupun tidak sakit kemudian menggunakannya, itu yang menjadi persoalan, menjadi masalah, dan itu mesti dikenali juga. Seperti tempat duduk, ini baik bisa digunakan seperti obat kan, tapi kemudian ketika suatu saat mungkin tidak mendapatkan tempat duduk, ya kita tetap jalan bermeditasi, maksudnya tetap jalan meditasi kita, jadi tidak harus kemudian menderita. Jadi apapun yang itu membantu bagi pengembangan batin silakan digunakan. Tapi kemudian tidak dilekati. Sehingga ketika suatu saat tidak mendapatkan, ya tidak perlu kemudian mencari. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita terbiasa dengan batin yang tenang, apapun yang datang pada kita itu kita menghadapinya dengan tenang. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru memberikan judgement, salah satunya. Artinya ada orang datang, ya kita hadapi dengan tenang. Kita tidak membenci, tapi juga kita tidak kemudian menggenggam atau kemudian menjadi kayak orang gercep gitu, gerak cepat, senang gitu. Didekati sama orang kemudian menjadi sangat antusias, tidak demikian juga. Tapi juga tidak menolak, tidak membenci. Toh nanti baik dan buruknya kan juga belum kelihatan kan, sehingga ya kalau apalagi kalau di tempat umum kemudian ada orang datang mau kenalan, ya sudah, sesuatu yang tidak perlu kemudian langsung judgement, nanti jangan-jangan berbahaya dan sebagainya, tapi hadapi dengan tenang. Karena pada dasarnya begini, sesungguhnya ketika kita melihat ke dalam batin kita, melihat ke dalam diri kita,
Kita tuh mempelajari diri sendiri, di saat yang sama juga mempelajari kondisi orang lain. Sesungguhnya demikian. Nah, sehingga apa yang tidak baik untuk diri sendiri juga diketahui tidak baik untuk orang lain. Apa yang baik untuk diri sendiri juga diketahui baik untuk orang lain. Contohnya adalah juga, bayangkan, kalau kita itu misalnya bertemu dengan seseorang, kemudian kita ingin berkenalan misalnya, tetapi kemudian dicuekin. Ada perasaan tidak nyaman pasti kan. Nah, itu diketahui juga. Nah, dengan pemahaman demikian, maka begitu ada orang mungkin datang, mau berbicara, mungkin mau kenalan, ya orang yang mempelajari diri sendiri akan tahu bagaimana bersikap yang baik, yang tidak menyakiti, tapi juga kita tidak kemudian berada dalam kondisi bahaya. Kita tetap ada perlindungan, tapi di saat yang sama juga tidak menyakiti orang lain. Dan itu juga sebuah skill, sebuah keterampilan. Dengan kita melihat ke dalam diri, kita menjadi terampil bagaimana kita menempatkan diri kita ketika berasosiasi dengan orang lain. Itu satu keterampilan. Mungkin ada orang cerita mengenai masalah dia gitu kan. Kalau seseorang tidak melihat ke dalam batin sendiri, tidak katakan melatih meditasi, biasanya mudah sekali judgment. Mudah sekali untuk kamu baik, kamu tidak baik, kamu buruk, kamu baik, dan sebagainya. Tapi kalau kita terbiasa melihat ke dalam batin kita, justru kita tahu bagaimana kita bisa memposisikan diri kita, bahkan kita bisa merasakan bagaimana saatnya kita berada di posisi dia. Dan kita akan tahu apa yang terbaik ketika merespon seseorang yang datang pada kita. Jadi, nah itu apa masuk dalam sesuatu hal yang buruk badannya? Ya, itu tidak baik. Ya nggak usah berbohong lah, hanya nama saja kok. Tapi kalau sudah tanya KTP ya jangan gitu kan. Kita kan tahu juga kan, oh ini kalau udah tanya KTP-nya apa gitu ya, oh ya ini privasi mas, jangan ya. Kan begitu. Tidak menyakiti juga kan, ini privasi, jadi ya kita tidak kemudian sembarangan gitu kan. Ya. Oh iya, tentu kita harus tahu batasan juga. Tidak menyakiti orang lain, tetapi juga tahu batasan bahwa kita juga harus melindungi juga. Kan kita tahu kan mana yang mesti yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang privat atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah kalaupun kita terbuka. Kan begitu ya. Ya. Tadi yang ini ya, silakan depan dulu nggak apa-apa. Pakai mic. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau izinkan saya menyanjung Dhamma yang indah di awal, tengah, dan akhirnya, yang hakikatnya nyata, benar, dan baik. Terima kasih banyak, Bante. Tadi pertanyaannya sama konfirmasi sih beberapa tadi soal kalau ketemu orang terus ada takut, ada asumsi dan yang nggak bagus itu kalau saya pribadi saya jadikan untuk latihan mengamati kesadaran yang muncul dari ketidaktahuan kayak gitu, karena yang pernah saya tahu, Bante pernah jelasin kalau ketidaktahuan atau moha, akarnya dari moha itu contohnya adalah pembandingan atau kesombongan. Terus setelah kemudian yang lain adalah saya kira asumsi itu termasuk berakar dari moha. Terus yaitu mohon konfirmasinya satu. Kedua adalah tentang ya ini nggak tahu sangkara atau witaka atau wicara.
itu posisinya gimana ya Bante? Mana yang action, mana yang karma, mana yang pahalanya gitu? Atau emang dua-duanya karma gitu? Karena kasusnya misal waktu mandi gitu, terus ada air anget, terus merasa bersalah gitu karena kayak pakai air anget itu kan kayak pleasing banget kayak gitu. Nah, apakah itu pikiran dari sangkara atau itu witaka atau wicara dan kalaupun memang begitu adanya yang mana dan yang mana itu witaka atau wicara atau sangkara itu mana yang karma, mana yang buah. Kemudian itu yang pertama, yang kedua soal tingkat konsentrasi. Kalau disebut di jana pertama itu masih ada witaka wicara yang saya pahamnya adalah, nanti mohon konfirmasi juga, gambar batin dan suara hati itu, serta ada piti, kegiuran, dan suka. Nah, kemudian emang itu lebih sering, maksudnya, apakah memang jana satu itu bisa dialami awam dan sering gitu atau enggak? Terus kedua, banyak. Nah, ini masih pertanyaan yang kedua, tapi lanjutannya adalah apa ya? Soal gimana caranya tahu kalau itu, kalau suatu saat, suatu waktu itu apa ya, pikiran yang muncul itu bukan karma gitu. Oke, baik. Asumsi itu bisa muncul dari kebodohan, bisa muncul dari kebijaksanaan. Kita berasumsi. Kenapa bisa muncul dari keduanya? Ya, kalau muncul dari kebijaksanaan adalah karena kita sudah punya pengalaman. Punya pengalaman, misalnya apa? Misalnya, contohnya, seseorang memberikan, ada orang datang minta bantuan, kemudian dikasih. Kemudian datang lagi minta bantuan, dikasih. Tapi kemudian dilihat, oh ternyata bantuannya itu digunakan untuk berjudi misalnya. Dia datang lagi mengatakan minta bantuan untuk nanti untuk anak istri. Tapi kan orang yang tadi sudah sering membantu, karena melihat dari pengalaman, berasumsi paling-paling untuk judi lagi itu. Sehingga tidak dibantu. Itu asumsi yang sebenarnya muncul dari kebijaksanaan, karena dia mengetahui dari apa perilaku dia, tabiat dia, keseharian, menggunakan apa yang menjadi yang dia pinjam untuk ternyata untuk berjudi. Asumsi demikian itu wajar. Tapi kalau asumsi dalam artian belum tahu sesungguhnya apa yang terjadi, sudah khawatir dulu, sudah cemas dulu, sudah takut dulu, padahal belum kenal, yaitu yang kemudian kita itu muncul dari kebodohan, karena kita belum tahu persis apa yang sebenarnya akan terjadi dan kita tidak kenal misalnya dengan orang tersebut. Maka asumsi bisa muncul karena kebijaksanaan, bisa muncul karena kebodohan, tergantung dari pengalaman kita melihat yang datang pada kita, kemudian melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kan begitu. Kalau bicara karma itu luas sekali. Luas sekali. Sulit. Maksudnya panjang dan kali lebar. Winyana kita, winyana manusia secara garis besar, secara general dan garis besar itu ada 29, ada 89. 89 winyana. Kemudian di antara 89 ada 29 winyana yang berasosiasi dengan karma. Oh, kalau saya jelaskan satu persatu nggak habis nih sampai besok lagi. Tetapi begini, 29 winyana ini ada yang muncul karena keserakahan. Jadi apapun
bentuk pikiran yang di situ ada keserakahan, kalau dihitung lagi ada 8. Kemudian apapun yang muncul dari kebencian, secara general ada 2. Apapun yang muncul dari ketidaktahuan, secara general ada 2. Apapun yang muncul dari pikiran-pikiran yang baik, tapi bukan jana, ada 8. Yang muncul bukan dari keserakahan, bukan dari kebencian, bukan dari kebodohan, mungkin muncul dari cinta kasih, muncul dari kasih sayang, muncul dari sebuah kedermawanan, muncul dari sebuah kebijaksanaan, ada 8. Dan kemudian ada 5 jana, ada 4 arupa jana. 29. Apapun yang muncul dari situ, itu adalah karma. Dan dalam karma secara umum, kecuali jana kedua dan seterusnya, secara umum pasti ada vitaka dan wicara. Vitaka dan wicara itu pasti ada. Pasti ada dalam setiap perbuatan, vitaka, pemikiran, wicara, bentuk pikiran yang mempertahankan itu pasti ada di situ. Kecuali kalau sudah jana kedua, rupa jana kedua dan seterusnya. Vitaka enggak ada, wicara enggak ada. Kemudian yang selanjutnya, cetana, intention itu pasti ada di situ. Baru kemudian disebut sebagai karma. Kalau tadi misalnya mencontohkan ketika mandi kemudian menyiramkan air, pertama ada keinginan untuk mandi air panas, di situ sudah ada karma. Karena ada intention, ada pemikiran, ada vitaka, ada bicara. Kemudian di situ muncul dari keserakahan. Betul ya? Muncul dari keserakahan. Mau tidak mau kan, halus tetapi muncul dari keserakahan itu. Tapi ada juga yang muncul dari kebijaksanaan. Misalnya apa? Badan lagi sakit, membutuhkan air panas. Nah, ada pengetahuan di situ. Namanya adalah nyana sampayutang, berasosiasi dengan pengetahuan. Kemudian ada perasaan bahagia, somanasa sagatang. Ada perasaan bahagia. Kemudian keinginan untuk menggunakan air panas. Dan ketika kemudian mengambil air, apakah itu karma? Itu karma juga, perbuatan juga. Kemudian ternyata muncul rasa bersalah. Wah, ini sudah dosa mula cita. Perbuatan, pikiran yang muncul dari kebencian. Itu karma juga. Banyak karma di sana. Ketika ada keinginan untuk mengambil air panas, wah itu sudah lupa mula cita ini. Muncul dari keserakahan. Ketika muncul rasa senang ngambil dengan happy gitu, bisa juga lupa mula cita. Kecuali kalau nanti ada pengetahuan. Itu bisa namanya mahakusala. Nah kemudian ada penyesalan. Nggak perlu disesali juga. Itu kebencian itu. Jadi ya apapun yang kita lakukan pada dasarnya secara umum kebanyakan itu adalah karma. Dan apa yang dimaksud dengan buah perbuatan atau buah karma? Karma itu perbuatan ya. Karma itu perbuatan. Jadi kalau secara umum orang mengatakan karma itu selalu identik dengan yang buruk, padahal tidak. Karma itu ada karma baik, ada karma buruk. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Kemudian buahnya juga ada yang bahagia, ada yang menderita. Kebahagiaan dan juga penderitaan. Nah, buah di sini kalau dalam proses batin adalah ketika batin tidak bereaksi dengan apapun fenomena yang muncul, sesungguhnya seseorang sedang mengalami buah karma. Dalam meditasi ini sesungguhnya ketika batin itu redam, batin itu tidak bereaktif, itu artinya di situ yang ada adalah vipaka, citta vipaka, atau
kesadaran batin consciousness sebagai buah. Sebagai buah. Terkadang menyenangkan, terkadang tidak menyenangkan, tapi itu sebagai buah. Dan justru itulah selalu batin dibawa kepada bukan reaktif tetapi menerima buah, menerima buah. Buah dari apa? Dari kesadaran atau vinyana atau cita. Jadi kalau saya bilang cita itu sama dengan vinyana tadi yang ditanyakan, yang merupakan karma perbuatan. Ketika kita diam, sekedar merasakan, tidak beraktif, itu adalah buah. Ketika kita sudah beraktif, pikiran kita sudah beraktif, sudah memunculkan reaksi, itu adalah karma. Dan dalam proses batin kita, karma itu selalu muncul. Karma dan buah itu selalu muncul. Dalam satu momen pikiran ada karma, ada buah. Dalam satu momen pikiran ada karma, ada buah. Dan selalu muncul demikian. Bisa dipahami? Bisa ya? Mudah-mudahan. Ini satu lagi kata, masih satu ya. Ya, jhana itu tidak bisa dialami setiap orang dengan mudah. Karena apa? Yang dibutuhkan paling awal itu syarat utamanya adalah 5 rintangan batin mesti lenyap. Itulah kenapa kemarin kita bicara tentang 5 perintah batin. Itu mesti lenyap. Sehalus apapun mesti lenyap. Jadi tidak ada sedikit pun sehalus apapun berkenaan dengan 5 perintah batin, termasuk salah satunya yang paling pertama adalah ide, gagasan, persepsi, keinginan berkenaan dengan kesenangan indera, kenikmatan indera. Tidak ada sama sekali. Maka di dalam jhana pertama itu didefinisikan sebagai Vivi cewa kamahi, vivi ca aku salahi damahi. Seseorang mesti terbebas dari berbagai macam kenikmatan indera dan juga terbebas dari segala bentuk pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Aku salah dama. Itu tadi, kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, berbagai macam keinginan yang tidak bermanfaat, termasuk ngantuk, malas, kegelisahan, pikiran mengembara, keraguan-keraguan sudah tidak ada. Baru kemudian, apakah orang demikian tidak bahagia? Oh, bahagia sekali. Sawita kang sawit sarak, memang masih ada vitaka dan wisara. Tapi vitaka dan wisara di sini bukan bentuk pikiran yang berpikir-pikir, bukan. Itu hanya satu kondisi pikiran yang mengarah kepada objek meditasi itu. Dan itu dipertahankan oleh wicara. Jadi vitaka itu seperti kalau burung merpati mau terbang, mengepakkan sayap. Kemudian bicara adalah ketika sudah berada di angkasa, yaitu tinggal mempertahankan saja. Nah, kondisi vitaka ini atau pikiran ini yang mengarah kepada objek meditasi dan dipertahankan oleh yaitu kondisi batin lainnya yang disebut wicara. Jadi bukan pemikiran yang lain-lain, bukan. Nah, kemudian bahagia dong. Wiwikajang piti sukang. Di sana muncul kegiuran, muncul kebahagiaan, yang muncul justru yang lahir dari apa? Wiwika, terbebasnya batin dari 5 perintah batin. Maka kalau orang meditasi bahagia, itu tidak masalah, memang harus bahagia. Meditasi menjadi damai, tidak masalah, memang harus damai. Dan kedamaian yang puncak, ya pertama diawali dengan pencapaian jhana pertama itu. Tapi ternyata pemikiran pun itu juga lenyap juga. Untuk bisa memperoleh yang lebih tinggi itu lenyap juga. Apapun bentuk pikiran, wicara itu lenyap. Maka kemudian ketika itu lenyap, kebahagiaan, kegiuran masih ada. Tapi bukan muncul dari viveka, bukan muncul dari terbebasnya batin, dari 5 rintangan batin, tapi muncul dari samadhi. Sama dijang piti sukang. Kalau tadi kan viveka jang piti sukang, ini sama dijang yang lahir dari samadhi. Kegiuran, kebahagiaan yang muncul yang lahir dari samadhi. Samadhi adalah batin yang betul-betul murni tidak berpencar.
yang betul-betul terpusat. Itu samadhi. Oh, nggak usah dipikirkan. Oke. Cukup ya. Oke, silakan. Tadi sini dulu katanya sebetulnya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah. Sebenarnya saya baru belajar tentang meditasi, tapi saya juga ada pertanyaan yang Di bawah. Ya. jadi yang pertama, saya sebenarnya ada kebingungan. Saya pernah mengikuti retreat meditasi yang berbeda teknik, tapi sama-sama Theravada. Karena pengetahuan saya masih awam, dalam 1 tahun ini saya ada kayak tiga tempat meditasi. Jadi ketika saya di rumah, saya pulang, saya menerapkannya itu bingung Bante, yang mana ya yang harus saya praktekkan setiap hari gitu. Terus saya pengennya satu tapi yang benar-benar lama gitu loh Bante, yang saya seriusin gitu. Tapi pengen fleksibel. Jadi saya belajar bukan untuk membandingkan, tetapi belajar dengan hormat ke semuanya gitu. Terus apakah saya belajarnya di satu teknik seperti 3 tahun atau 5 tahun belajar fokus di situ, atau bisa berganti-ganti? Terus yang kedua, ini agak sedikit berbeda dari topik, tentang makan yang mindfulness Bante. Jadi kalau kadang saya makan, saya lapar, terus ngelihat makanan saya lapar banget, tapi nanti pas makan kayak kegiurannya terlalu berlebih, tapi setelah makan kenyang saya merasa menyesal. Dan saya juga baca di depan ada tentang mengecap makanan sampai 20 dan 30 Bante, 30 kali ya mengecap. Nah, itu mohon Bante dijelaskan, karena saya masih belum tahu. Mohon bimbingannya Bante, terima kasih. Iya. Memang banyak teknik meditasi. Bahkan memang secara garis besar itu ada 2 teknik meditasi. Yang satu adalah murni hanya untuk mencapai ketenangan, yang tadi ditanyakan juga. Kemudian diarahkan untuk mencapai konsentrasi yang dengan istilah tadi jhana. Yang kedua adalah meditasi yang diarahkan untuk terbebas dari pengotor batin secara keseluruhan, dengan melihat segala sesuatu sebagai tidak kekal, sehingga tidak ada yang patut untuk dilekati. Itu disebut sebagai vipassana. Tetapi kemudian dalam 2 jenis meditasi ini pun juga banyak objek yang bisa digunakan. Bahkan secara literatur untuk objek samatha atau ketenangan pun ada 40 objek meditasi yang bisa digunakan. Dari 40 objek ini yang paling populer itu adalah nafas. Keluar masuknya nafas. Kenapa populer? Karena kita tidak perlu mencari objek lain. Nafas itu sudah kita bawa kemana-mana. Sedangkan objek-objek lain itu terkadang kita mesti mencari atau kita membuat. Jadi ada misalnya salah satunya namanya objek kasina. Nah itu membuat. Jadi ada misalnya ada kasina tanah. Maka kita membuat media dari tanah untuk dijadikan objek meditasi. Ada medianya. Ada kemudian objek kasina air juga ada medianya. Kemudian kasina cahaya ada medianya. Dan seterusnya ada banyak objek, ada 40 objek meditasi. Maka kemudian yang paling populer adalah objek nafas, keluar masuknya nafas, yang digunakan oleh banyak orang. Tapi kemudian dalam memperhatikan nafas pun juga banyak cara yang bisa digunakan. Makanya kan bahkan dalam literatur misalnya seperti kemarin saya sampaikan, bisa kita mengawali dengan mencatat.
diperbolehkan. Bisa kemudian diawali dengan cara seseorang menghitung. Juga itu juga salah satu cara juga. Bisa digunakan. Nah, tetapi kemudian yang mestinya menjadi sama, apapun bentuk jenis meditasinya, yang mestinya menjadi sama adalah tujuannya. Tujuan meditasi yang sebenarnya istilah yang digunakan kalau di dalam Buddhis itu namanya citta bawana. Citta itu batin, bawana adalah pengembangan batin. Jadi meditasi kan itu bahasa Indonesia kan, atau dalam bahasa Inggris meditation, kan begitu. Tapi sesungguhnya adalah citta bawana, pengembangan batin. Nah, sehingga dalam pengembangan batin ini yang menjadi kesamaan dalam pengembangan batin ini adalah seseorang mengembangkan batin, terutama adalah nilai-nilai luhur batin yang ada pada manusia untuk dikembangkan, seperti nilai kesabaran, keseimbangan batin, ketenangan, konsentrasi, perhatian, kebijaksanaan, cinta kasih, kasih sayang, itu dikembangkan. Sementara pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang berakar dari keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, itu dilenyapkan. Jadi apapun bentuk meditasinya, tekniknya, objeknya, selama tujuannya adalah ini, melenyapkan pikiran buruk, mengembangkan kualitas batin yang bermanfaat, ini adalah baik. Seperti misalnya body scanning dilakukan dalam praktek meditasi Goenka. Pernah ikut ya? Yang disampaikan itu. Body scan tujuannya apa? Juga sama. Ada untuk melenyapkan kemelekatan, kebencian, dan juga keserakahan. Tujuannya sama. Tapi objeknya lebih fokus kepada sensasi tubuh dengan cara body scanning. Tidak masalah. Orang menggunakan objek keluar masuknya nafas juga sama. Membawa batin menjadi tenang, menjadi mindful, lebih bijaksana, mengetahui ini kotoran batin, ini kualitas batin yang mesti dikembangkan dengan kita memperhatikan nafas saja. Membawa batin saat ini dan sekarang. Nah, selama tujuannya adalah untuk pengembangan batin, demikian apapun tekniknya, itu masih sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Dan apa yang mesti dilakukan, ya memang Anda mah bebas saja exploring. Kepada siapapun belajar, silahkan saja, tidak ada masalah. Saya kan dulu juga sama, saya juga exploring juga. Saya sebagai berjubah pun juga exploring juga. Pergi ke berbagai guru meditasi, ke hutan, dengan guru yang berbeda, teknik yang berbeda. Dilakukan juga, tidak masalah. Tetapi kemudian sampai pada satu kesimpulan memang, dan itu sesuai, bahwa tujuannya tetap sama, mengembangkan batin. Nah, sehingga seperti kemarin ditanyakan apa yang mesti kita lakukan dalam meditasi dalam kehidupan sehari-hari, maka yang terpenting adalah sejak kita bangun tidur sampai menjelang tidur, bagaimana kita berusaha untuk menjaga batin kita. Ketika muncul pikiran-pikiran yang buruk, diketahui dengan kekuatan sati, kekuatan perhatian, diketahui untuk kemudian dilenyapkan. Itu yang terpenting. Tidak membiarkan kebencian, iri hati, dengki, dendam, arogansi itu muncul, apalagi berkembang. Kalau sudah muncul, jangan sampai berkembang. Kalau sudah muncul, harus dilenyapkan. Selalu membawa batin ke kondisi batin yang baik, yang bermanfaat. Kalau demikian halnya dilakukan, itulah meditasi yang sesungguhnya. Apapun caranya, selama kondisi batin ini menjadi baik, bermanfaat, itulah meditasi. Kemudian sekali waktu duduk meditasi lebih intens. Karena apa? Dengan duduk kita bisa betul-betul hidup saat ini. Tapi itu pun juga tujuannya sama, untuk melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik. Yang baik apa? Ketenangan menjadi berkembang. Fokus konsentrasi menjadi berkembang. Kesabaran menjadi berkembang. Kebijaksanaan atau batin yang jernih menjadi berkembang.
Dengan kita membawa batin, memperhatikan keluar masuknya nafas. Nah, itu dilakukan, ya itu sudah sangat baik. Apapun nanti misalnya objek yang dijadikan fokus objeknya mungkin berbeda, nggak masalah. Tapi dalam keseharian itu penting untuk menjaga batin kita. Jadi tidak hanya pada saat kita retreat baru kemudian kita menjaga batin. Pada saat kita duduk kita menjaga batin, tidak. Dalam keseharian. Always mindful dalam keseharian dan menjaga batin. Begitu ya? Iya. Ya. Makasih Bante. Baik. Karena tadi udah ngacung, satu lagi ya, silakan. Hah? Oh, makanannya. Wah, ya. Iya. Mindful eating ya. Tujuan dari mindful eating, sadar pada saat makan juga sama. Agar tidak memunculkan keserakahan ataupun kebencian. Karena kalau tidak mindful, maka yang terjadi adalah kalau itu menyenangkan, menjadi serakah. Kalau tidak menyenangkan, menjadi benci. Justru mindful itu supaya ketika kebencian muncul, tahu ada kebencian, kemudian disadari, lenyap. Ketika ada keserakahan muncul, tahu ada keserakahan muncul, disadari, lenyap. Itu tujuannya. Yang kemudian diawali dengan, kadang-kadang nggak tahu kalau di sini ada nggak ya, diawali dengan perenungan, ada kan? Nah, perenungan itu juga bagian dari meditasi. Loh, udah jam 9 ya? Oke. Bagian dari meditasi itu apa? Supaya mengingatkan kita. Ingat, sati adalah kekuatan mengingat. Mengingatkan kita tujuan kita makan. Masalah kita itu sebenarnya mengunyah sampai 20-30 kali itu tidak tercatat dalam literatur ya. Tetapi itu digunakan oleh beberapa orang supaya apa? Supaya lebih mindful, itu aja. Lebih mindful, kemudian tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Atau juga kalau makanan terkunyah dengan sangat baik, itu kan juga membantu pencernaan. Itu tujuannya. Apakah punya tujuan supaya kita jijik dengan makanan? Kalau kemudian kita melihat makanan sebagai sekadar makanan yang tidak perlu diserakai di situ, itu baik. Tapi kalau kemudian memunculkan kebencian, yaitu juga bagian dari pengotor batin. Jadi kalaupun kemudian melihat makanan sebagai sesuatu yang tidak perlu diserakai lagi, bukan berarti kemudian kita menjadi benci dengan makanan. Karena kebencian juga pengotor batin. Begitu ya. Iya. Makasih Bante. Iya. Ya baik, satu lagi. Karena sudah ngacung. Ya, terima kasih Bante. Iya. Tapi kalau boleh izin Bante, mungkin kalau bisa sampai jam 9.30 atau 9.45 Bante. Karena saya melihat hari ini banyak sekali yang ingin bertanya. Dan besok kan Bante juga gak mengisi. Kalau boleh Bante. Iya, pertanyaan satu lagi, silakan. Nanti nggak ada meditasi. Iya. Sebelumnya saya mau mengapresiasi teman-teman yogi ini yang sudah ikut juga memberikan semangat bagi saya. Tadi Bante waktu cerita soal memberikan ilustrasi dengan kucing itu, saya jadi ingat sama cerita yang Jepang itu Bante. Di mana di satu kuil pada saat gurunya mau ngajar meditasi, beliaunya selalu mengikat kucing. Dan pada saat gurunya tidak ada, murid-muridnya mau meditasi, dia harus mencari kucing untuk diikat. Tapi itu intermezzo aja Bante. Yang saya mau tanyakan Bante, ini yang berkaitan dengan pengalaman tadi siang Bante. Jadi setelah makan siang itu, kali ini saya tidak mengantuk Bante. Tapi justru pada saat meditasi itu muncul perasaan marah, benci, kecewa, ada irinya juga, dan juga ada ketakutan Bante. Bahkan pada saat saya membuka mata pun itu perasaan itu masih muncul Bante. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan endapan emosi?
dan juga apa yang harus dilakukan. Karena akhirnya kalau tadi Bante, yang saya lakukan itu saya tidak mencoba untuk menekan, tapi akhirnya saya merubah menjadi ini apa tuh, meditasi cinta kasih. Tapi kadang perasaan itu muncul lagi. Itu Bante. Terima kasih Bante. Ya baik. Ya kalau cerita kucing tadi memang menarik juga ya. Itu cerita lain sebenarnya, itu cerita Zen Buddhism ya. Tapi nggak usah cerita ya, karena nanti panjang. Ya berkenaan dengan berbagai macam emosi yang muncul dalam batin. Sesungguhnya pada saat kita tidak bermeditasi itu juga muncul sebenarnya. Hanya karena tidak diperhatikan sehingga tidak terlihat dengan jelas. Namun ketika bermeditasi, karena ada saatnya ada perhatian sehingga ketika muncul terlihat dengan jelas. Itu bedanya. Nah, apakah ketika meditasi muncul berbagai macam pengotor batin demikian, itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Kalau kita melihat dari sisi positifnya itu baik. Kenapa? Dengan perhatian sudah mulai tahu, oh ternyata banyak sekali pikiran yang buruk yang masih ada. Banyak sekali emosi-emosi negatif yang muncul dalam batin saya. Itu sesuatu yang baik. Yang kemudian dengan mengetahui kemunculan mereka, maka ada kesempatan untuk bagaimana melenyapkan. Bagaimana kita melenyapkan? Yang paling awal mudah adalah dengan cara menyadarinya. Kalau itu sesuatu yang atau emosi yang tidak begitu kuat, biasanya begitu disadari akan lenyap. Tapi kalau kemudian tidak lenyap, bisa menggunakan cara lain. Misalnya kalau tadi menggunakan cinta kasih, bagus. Menggunakan meta cinta kasih, bagus. Itu juga salah satu cara untuk melenyapkan emosi-emosi seperti kebencian, kecewa, pikiran ya ketakutan, itu baik sekali. Kalau kemudian tidak bisa, apakah ada cara lain? Nah, bisa dengan cara merenungkan, melihat bahaya dari kebencian untuk diri sendiri, untuk orang lain. Bahwa ini tidak bermanfaat, ini tidak berguna, ini memberikan penderitaan bagi saya. Maka kemudian dengan perenungan melihat bahaya demikian juga bisa lenyap. Nah setelah lenyap, kemudian apa yang dilakukan? Kembali kepada objek utama. Tapi muncul lagi, ya memang itulah kondisi batin kita. Jadi diibaratkan seperti ada seseorang yang menjaga ladang, ya kalau di kita ladang jagung lah ya. Kalau di India ladang gandum. Yang kemudian ada seekor sapi yang suka untuk makan tanaman jagung. Tapi si penjaga ini penjaga yang waspada, yang tekun, sehingga ketika sapi itu datang, nah dia tahu sapinya datang akan mengganggu, merusak tanaman jagung. Nggak tahu kemudian, nah dia akan melakukan cara bagaimana supaya sapi tersebut terusir, apakah dengan diteriaki, dicambuk atau dipukul. Kemudian dia lari. Tapi yang namanya sapi yang datang lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali datang lagi. Namun kalau setiap kali datang, ketahuan sama si penjaga dan mendapatkan cambukan atau pukulan, lama-kelamaan sapi itu juga akan tahu diri. Kalau saya datang ke sana, saya mendapatkan cambukan, dia akan jerah, tidak datang lagi. Itulah batin kita. Batin kita itu seperti dalam hal ini ladang jagung. Sapi yang merusak ladang jagung itu seperti pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi negatif. Cuman sapinya tidak hanya satu, banyak di sini. Sedangkan penjaga ladang jagung itu adalah mindfulness, ada sati. Mindfulness yang kemudian disertai dengan kebijaksanaan dan juga daya upaya yang benar. Jadi mindfulness juga tidak hanya mindfulness saja, harus ada kebijaksanaan, ada daya upaya benar.
Nah sehingga karena ada sati mindfulness, begitu ada emosi-emosi yang muncul kayak tadi kecewa, iri hati, takut dan sebagainya, itu diketahui. Dan karena ada kebijaksanaan maka tahu, oh, ini pikiran kecewa, ini pikiran negatif. Tapi kan kemudian tidak berhenti di sana, ada upaya. Ada upaya untuk melenyapkan. Dengan cara apa? Tadi sudah salah satunya dilakukan, mengembangkan, memunculkan cinta kasih. Kan begitu. Setelah itu dilakukan, lenyap. Tapi kan seperti sapi tadi, datang lagi kan. Hanya kalau sapi 6 kali datang, kena pukulan, jerah. Tapi kalau pikiran negatif, 6 kali datang, dipukul-pukul, nggak jerah-jerah. Bisa ribuan kali, ratusan ribu kali, nggak apa-apa. Tapi kalau setiap kali datang betul-betul itu dilenyapkan, karena ada sati perhatian dan dilenyapkan, kekuatan dari pikiran-pikiran negatif itu akan semakin melemah. Akan semakin melemah. Paling tidak kekuatannya akan semakin melemah. Paling tidak demikian. Kalau belum melenyap, paling tidak kekuatannya akan melemah. Itu yang dilakukan. Maka jangan diharapkan bahwa begitu disadari, kemudian akan betul-betul lenyap dan tidak kembali lagi. Ini sapi-sapi pikiran negatif, emosi negatif itu akan terus kembali lagi. Tapi nggak apa-apa. Setiap kembali dipukul, setiap kembali dipukul, setiap kembali dipukul, sampai dia menjadi lemah. Tidak bertenaga. Begitu ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Ya memang harus begitu, harus dicoba. Memang demikian, ya. Ya baik, saya kira cukup ya. Cukup, sudah 2 jam lebih kita bicara. Ya. Tetap berjuang. Ya. Bukan mau bertanya. Ya. Agustus lalu waktu jamnya bang jam Dhamma Desana dan tanya jawab itu melebihi waktu, kemudian organizer memutuskan untuk memperpanjang waktu meditasi kita. Mohon sekarang sesuai saja dengan jadwal, karena saya lagi gatelan Bante. Saya minta izin kalau diperpanjang oleh organizer, saya pulang duluan mau pakai sarung gatel. Gitu. Mau diperpanjang meditasinya? Hah? Enggak, begini. Kalau meditasi itu sudah ada jadwal sampai jam berapa? Jam berapa? 9:30. Iya. Jadwalnya sampai 9:30. Tetapi ingat, masing-masing kalau mau melanjutkan meditasi sampai jam 1 malam pun nggak masalah. Tidak masalah. Tetapi pagi-pagi mesti bangun sesuai dengan jadwal juga. Nggak masalah. Dan itu dilakukan oleh peserta meditasi di mana saja. Jadwalnya memang sampai 9:30. Tetapi kalau mau melanjutkan meditasi sampai jam 1, jam 2 malam, silakan, tidak masalah. Tapi besok pagi jam berapa? 3:30 ya? 3:30 bangun, tetap bangun gitu. Jangan kemudian ini malam sampai malam, besoknya mesti ya baru jam 5 bangun, enggak. Kalau memang kita meditasi sendiri malam, tidak masalah. Tapi nanti besok tetap harus bangun sesuai dengan jadwal. Itu akan demikian. Silakan. Jadi walaupun misalnya jadwal 9:30, kalau Anda mau melanjutkan meditasi, mungkin diikuti sendiri atau mungkin ada masalah di sini sendiri, nggak masalah, silakan. Tapi tetap 3:30 mesti bangun. Nah gitu. Itu ya. Jadi tidak harus meditasi bersama, tidak harus. Itu masing-masing. Tapi kemudian dijadwalkan 9:30, yang mau beristirahat dipersilahkan, tapi kalau yang mau lanjut juga dipersilahkan. Sesuai dengan apa tadi? Body knowledge. Ya. Kemampuan dari masing-masing. Tapi 9:30 mesti berhasil sampai 9:30. Mau bertambah dipersilahkan.
Oh, meditasi tempatnya yang pernah ikut ya tempat bantu tamu nih. Ya, Civeli ya. Pernah ikut ya di bantu tamu ya? 9 jam ya, enggak 15 jam ya. Pernah ikut? Lebih sulit kan? Lebih sulit kan? Oh, lebih sulit. Tidurnya berapa jam paling? Paling 2 jam. Ya, paling 2 jam tidurnya. Paling 2 jam. Dalam 24 jam itu cuma 2 jam tidurnya. Dan ternyata hidup juga ya. Nggak apa-apa ya, hidup juga. Itulah kekuatan manusia. Jadi kalau misalnya mau lanjut silahkan saja. Tapi setengah 4 mesti bangun gitu. Itu sampai sudah pernah juga ya. Ya, tidur paling 2 jam itu. Tapi ternyata juga bisa bertahan 10 hari bisa bertahan dan fresh juga kan. Setelah beberapa hari kan juga menjadi terbiasa. Hah? Nah itu lama-lama enggak turun lagi nanti kan tidak kekal. Hah? Tapi sekali waktu harus mengalami juga kan, harus mengalami supaya ada pembandingan gitu loh. Di sini sudah nyaman sekali. Sekali waktu harus mesti mengalami yang lebih ekstrim sekali waktu. Ya baik begitu ya. Terima kasih, silakan nggak apa-apa ya. Anumodana, tetap berjuang, tetap mindful. Waktu sangat singkat dan hidup juga sangat singkat. Terima kasih, semoga kita semua berbahagia.